semuanya. Sayusle naron data lahab, atau sayasla naron data lahab, maka yang diinginkan dipanggang seluruh badannya. Baki pertanyaan di sini, bakia soal huna. Kenapa disebutkan hanya tangan oleh Allah? Kenapa tidak kecelakaan bagi seluruh badan Abu Lahab, tapi diwakilkan dengan tangan? Inilah dari lugatil Arabiyah, dari balaghah lugatil Arabiyah, kebanyakan Allah menggantikan badan yang utuh, diambil perwakilan dari badan adalah tangan. Kenapa tangan tidak kaki? Kenapa tangan tidak Mr. P? Kenapa? Harus ada sebabnya. Karena tangan itu dia yang melaksanakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka diwakilkan oleh Allah dengan tangan. Maka oleh sebab itu banyak di dalam ayat Al-Quran Allah mengganti dari perbuatan dosa anggota badan dengan tangan. Contohnya seperti Allah berfirman, Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zaharal fasad fil barri wal bahr, maka telah jelas, telah tampak al-fasad dan kehancuran di muka bumi ini, di laut dan di daratan, dengan adanya tsunami dan dengan adanya the earthquake ataupun gempa bumi yang amplitudo tektoniknya 9,5 Richter dan sebagainya. Zaharal fasad fil barri wal bahr, telah jelas fasad kehancuran di muka bumi ini. Apa penyebabnya? Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Maka diwakilkan oleh Allah yang berbuat keburukan itu tangan-tangan manusia. Apakah dalam permasalahan perzinaan adalah tangan? Tidak, tetapi alat kelamin. Maka apakah dalam dosa ghibah namimah, mencela ulama dan mencela amir kita, presiden kita, tangan atau mulut? Ghibah namimah, tangan atau mulut? Mulut. Maka banyak dosa-dosa dari alat-alat yang bukan dari tangan, dari mulut dan keyakinan. Seperti mereka orang-orang musyrik, orang-orang kufar, Yahud wan Nasara, dan Budi dan Hindi dan yang lainnya. Maka mereka keyakinan hati bahwa Rob mereka seperti orang Hindu menjadikan dewa-dewa, diyakini bahwa mereka ada dewa Siwa, dewa yang mengatur alam raya. Dewa Siwa, dewa yang menciptakan alam raya. Dewa Wisnu, dewa yang menjaga kelestarian alam raya. Dewa Brahma, dewa api. Dewa Bayu, dewa angin. Dewa Aswin, dewa kesembuhan. Dewi Sri, dewi padi. Oh, jadi dalang kita menyebutkan dewa-dewa. Tinggal si Cepot dan yang lainnya. Alhasil, ini adalah nama dewa-dewa dari kitab Mahabharata yang ditulis oleh Brahmana Wisesa. Manusia, penyair, dinamakan Brahmana dan dinamakan sebagai tukang puisi, membuat kitab Mahabharata. Dihayalkan ada Wisnu, ada Siwa, ada Bayu, ada Aswin, ada Brahma. Akhirnya disembah. Maka mereka menyembah Krishna, utusan dari Wisnu, avatarnya dari Wisnu, berwarna biru dan sebagainya. Maka keyakinan-keyakinan ini dari mana sumbernya? Dari kitab Mahabharata yang dibuat oleh pujangga ahli bahasa India. Maka seperti ini amalan apa? Amalan hati. Namun kenapa Allah berfirman zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, dari tangan-tangan mereka? Karena tangan diwakilkan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai anggota badan yang berbuat keburukan, kesyirikan, kekufuran, ghibah, namimah dan sebagainya. Maka di sini Abu Lahab, sayasla naran dzata lahab, akan dipanggang di api neraka. Bukan tangannya saja, seluruh badannya.
Namun kenapa diwakilkan oleh tangan? Padahal dia kafir musyrik, keyakinan hatinya, bukan tangannya yang musyrik, tapi keyakinan hatinya sampai dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana, hanya untuk ini kamu mendakwakan kepada tauhid dan kami gembong Quraisy menyembah patung berhala, menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, kemudian kamu mengajak kepada tauhid, celaka kamu wahai Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Padahal yang kufur dan syirik hatinya, namun diwakilkan oleh Allah sebagai tangannya. Paham ya? Maka dari uslub lughatil arabiyah diganti anggota badan dengan tangan sebagai hasil perbuatan tangannya. Dan faedah juga di dalam ayat ini adalah wajibnya dihapuskan nun. Telah tadi disebutkan kayaknya. Maka dihapuskan nun yang asalnya yadani abi lahabin, karena dia dalam keadaan mudhaf, maka asalnya yadani abi lahab menjadi yada abi lahab. Wajib dihilangkan nun al-musanna ataupun nun al-jama'. Maka oleh sebab itu seperti kita berikan contoh di dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Mana pendalilannya? Baina yadaillah. Maka yadai asalnya yadain lah. Namun karena dia mudhaf yadaillah, maka dihapuskan nunnya, maka asalnya kedua tangan Allah yadain lah. Maka begitu pun di sini tabat yadani asalnya, maka dihapuskan wajib litahfif karena mudhaf ilaih, maka tidak dibaca tabat yadani abi lahabi wa tab, tapi tabat yada abi lahabi wa tab, dihapuskan nunnya. Dan begitu pun dari faidah ayat ini, di ayat pertama dari surat Al-Masad, tabat yada abi lahab. Siapa dia Abu Lahab? Sekarang kita masuk kepada biodata dan biografi Abi Lahab. Maka Abu Lahab barakallahu fikum, dia adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Maka dia dari nama kesyirikan, Abdul Uzza. Dan mereka kufar Arab menyembah dari patung yang besar ataupun berhala yang besar, Lat, Manah, Uzza dan Hubal. Maka dia dengan bangga menamakan dirinya Abdul Uzza. Maka nama kesyirikan, hamba dari Uzza. Maka itu nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Dan dia barakallahu fikum paman Nabi, sangat dekat kerabatnya dengan Nabi. Asal dari kunyahnya bukan Abu Lahab, maknanya Abu Lahab bukan kunyah. Awas, ada kunyah namun dia itu adalah laqab, adalah alias atau gelar. Adapun kunyah maka dia mempunyai anak namanya Uqbah, maka dia kunyahnya Abu Uqbah, afwan Abu Utbah. Dia mempunyai anak Utbah ibni Abi Lahab, maka dia kunyahnya adalah Abu Utbah. Lalu Abu Lahab, apa itu kunyah? Bukan, dia laqab, alias. Kenapa dilaqabi dengan Abu Lahab? Apa makna Lahab? Maka disebutkan surat Al-Lahab, Al-Masad itu dengan surat Al-Lahab karena panas yang membara, warna yang membara, merah yang membara. Itu makna Al-Lahab. Lalu bagaimana laqab Abu Lahab? Laqab bagi dia li isyraqi wajhihi wa jamalihi. Maka dia dari orang Arab Quraisy yang jamil, yang wajahnya sangat tampan dan warnanya putih. Saking putihnya orang-orang yang biasa putih, Allah alam, saya belum pernah punya istri orang Indonesia, promosi. Putihnya orang Indonesia, wallah alam, yang saya tahu putihnya kekuning-kuningan, kuning langsat, lain. Adapun Arab seperti Eropa, maka putih, saking putihnya kemerah-merahan. Maka Nabi memanjakan istrinya Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya putih bersih kemerah-merahan. Maka jenis kulit dari Arab seperti Eropa
Dia putih, namun saking putihnya, kalau malu kita puji dan kita candai istri kita yang putih, maka dia itu kemerah-merahan. Seperti istri Nabi, ya Humairah. Maka ini adalah dari gen kulit endodermis orang Arab, putih langsat, putih bersih. Namun jika terkena panas atau merasa malu dan sebagainya, kemerah-merahan, berubah. Jadi merah pink, bukan merah darah, merah pink. Maka di sini Abu Lahab seperti itu. Maka dia sangat tampan dan putih. Dari ketampanannya kadang-kadang di saat dia dalam keadaan mungkin kepanasan, karena di Makkah panas seperti antum yang datang umrah ataupun haji panas. Di saat siang hari panas, memerah pipi-pipi dan sebagian wajah dari Abu Lahab menjadikan lebih tampan. Isyraqul wajah, seperti membara, maskulin, seperti itu. Namun tidak ada faedah ketampanannya karena kafir. Lebih baik kita yang tidak begitu tampan tetapi muslim salafi jadi promosi lagi. Maka di sini disebutkan bahwa Abu Lahab bukan kunyah, anaknya Lahab bukan, tetapi dia alias ataupun laqab dikarenakan isyraqil wajah, karena wajahnya yang tampan kemerah-merahan, dikarenakan itulah gen dari Arab. Dan dia dalam keadaan paman Nabi, dan paman Nabi yang paling jahat kepada Nabi. Tidak ada dari paman-paman Nabi yang lebih jahat kecuali dari Abu Lahab ini. Karena dia memang sifatnya seperti itu, sehingga dia sangat membenci Nabi Muhammad di saat mendakwahkan tauhid, dan dia orang yang paling gencar permusuhannya dari kerabat terdekat, berbeda dengan Abu Thalib. Abu Thalib meskipun mati dalam keadaan kekufuran, namun dia mencintai Nabi Muhammad dari segi kefamiliaran, dari segi keanggotaan keluarga. Adapun dari segi menolong karena dakwah, tidak. Maka di sini perbedaan antara Abu Thalib sama-sama paman dengan Abu Lahab